wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Nabila Putri dengan NIM 1124-10868 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas 24A06. Baik, di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi dan penerapannya dalam kehidupan organisasi. Kalau kita dengar kata organisasi, biasanya yang kebayang itu perusahaan, kantor. Padahal sebenarnya organisasi itu kumpulan orang-orang yang di dalamnya bersikap, berpikir, dan berinteraksi satu sama lain. Kenapa itu penting? Karena sepintar apapun sistem, kalau orang-orang di organisasinya nggak bisa kerjasama, hasilnya juga nggak akan maksimal. Pertama, saya akan membahas tentang perilaku individu. Di dalam organisasi, pasti setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Ada yang disiplin, ada yang santai, ada yang inisiatifnya tinggi, atau ada yang nunggu disuruh dulu baru dikerjain. Hal-hal kayak kepribadian, sikap, persepsi, dan motivasi itu sangat berpengaruh ke cara seseorang bekerja. Biasanya, orang yang merasa dihargai, dia bakal lebih semangat dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kalau orang yang merasa tidak dianggap, itu bakal membuat motivasinya jadi turun. Dari sini kelihatan kalau perilaku individu itu punya peran besar dalam menentukan kinerja. Nah, kalau orang-orang itu digabungin, masuklah dalam perilaku kelompok. Jadi, di organisasi itu kita jarang sendirian, pasti ada tim, diskusi, dan koordinasi. Di dalam satu tim, pasti ada yang dominan, ada yang pendiam. Ada juga yang baru aktif kalau udah kepepet deadline. Disinilah komunikasi itu jadi penting banget. Kalau komunikasinya lancar, kerjaan juga bisa cepat selesai dan minim konflik. Tapi, kalau komunikasinya nggak lancar, bisa muncul salah paham yang bikin situasi kerjanya jadi nggak nyaman. Selain itu, gaya kepemimpinan juga berpengaruh. Pemimpin yang terbuka dan mau dengerin anggotanya, biasanya bikin tim jadi lebih solid dibanding pemimpin yang terlalu otoriter. Contoh penerapan organisasi itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kayak contohnya organisasi di kampus. Kayak kalau ketua organisasinya komunikatif dan adil, biasanya si anggotanya juga lebih aktif dan mau terlibat. Dan sebaliknya, kalau pemimpinnya kurang jelas, anggota bisa jadi fasik dan kerjaan numpuk di satu orang. Dari contoh ini bisa dilihat kalau perilaku individu, kelompok, dan organisasi itu saling dikaitkan dan tidak bisa dipisahkan. Selain itu, mempelajari perilaku organisasi sangat bermanfaat. Selain meningkatkan kinerja, kita juga jadi lebih paham cara meningkatkan karakter. Bukan karakter tapi kinerja. Dan kita juga jadi lebih paham cara menghadapi karakter itu sendiri, mengelola konflik dan bekerja sama dengan orang lain. Sebagai mahasiswa manajemen, ilmu ini penting banget karena kita bakal turun langsung ke dunia kerja dan bakal menghadapi perbedaan atau sifat orang itu yang berbeda-beda. Baik, sebagai penutup bisa disimpulkan bahwa perilaku organisasi mempelajari bagaimana manusia berperilaku di dalam organisasi dan bagaimana perilaku tersebut. Dan itu memengaruhi keberhasilan organisasi itu sendiri. Dengan memahami perilaku organisasi, kita diharapkan bisa menjadi individu yang lebih profesional, mampu bekerja sama dan berkontribusi dimanapun itu berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.